Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami selaku perwakilan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung kelas B jurusan Hukum Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah berjudul Moderasi Beragama Meneguhkan Nilai-Nilai Pancasila dengan tujuan untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, yang mana materinya akan disampaikan oleh Rohman Asrofi, Aulia Rahmawati, Alvina Ananda Putri, dan Dani Ikhwan. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rohman Asrofi. Kepada Saudara Rohman, dipersilahkan. Nama saya Rohman Asrofi, NPM 2021030190. Saya di sini akan membahas tentang latar belakang. Kajian tentang Islam dan modernisasi selalu saja menarik perhatian. Tema keislaman dan modernan merupakan sebuah wacana pemikiran yang mampu membangkitkan gairah intelektual untuk mendiskusikannya. Hal ini menarik perhatian terutama berkaitan dengan Islam yang kompatibel dengan kemodernan dan memiliki hubungan organik dengan modernitas. Karena itu umat Islam memiliki kelenturan yang luar biasa dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan modern. Islam yang dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu hal yang paling siap menerima proses modernisasi. Muhammad Abduh sendiri mengatakan bahwa Islam tertutup oleh kaum muslimin. Al-Islam mahjub bin al-muslimin. Salah satu ungkapan kunci kaum modernis. Itu semua konsisten dengan jalan argumentasi yang telah dibicarakan di atas, bahwa dari waktu senantiasa ada usaha pembaharuan, penyegaran atau pemurnian pemahaman umat kepada agamanya adalah suatu yang menyangkut dengan sistem Islam dan sejarah. Hubungan agama Islam dengan Pancasila. Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang sangat menguatkan, bukan hubungan saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur. Pancasila dapat dipahami dalam 3 tataran, yakni nilai filosofi, nilai instrumentalia, dan nilai pragmatis. Sebagai nilai instrumental, misalnya, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Muldoko. Soekarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang perlu dimiliki bagi bangunan Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia sebutkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, kesejahteraan atau keadilan sosial, akhirnya ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang dia namakan Pancasila dan diusulkan sebagai Weltanschauung, negara Indonesia merdeka. Imam Samsi Ali menyimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal, ubudiyah, dan hak-hak horizontal atau ihsan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri, NPM 2021030219. Saya akan membahas tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia.
Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan. Pancasila menurut para tokoh, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun, berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Menurut Prof. Dr. Nurcholish mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan syarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dani Ikhwan, NPM 2021030398. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Pada dasarnya, moderasi agama dan Pancasila adalah suatu hal yang memiliki keterkaitan yang dapat meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam moderasi beragama. Pancasila adalah ideologi negara yang setiap rakyat Indonesia wajib melaksanakan isi dari sila-sila Pancasila, dan agama adalah suatu kepercayaan yang dipegang teguh oleh umat beragama. Di sini saya akan membahas tentang saran. Demikianlah makalah ini penulis susun. Semoga apa yang telah penulis uraikan di atas mengenai moderasi beragama, meneguhkan nilai-nilai Pancasila dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyarankan kita semua agar dapat memahami tentang moderasi agama yang meneguhkan nilai-nilai. Demikianlah presentasi dari kami. Bila ada saran serta pesan bisa ditambahkan di kolom komentar. Bila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.